Seorang wanita tengah duduk santai menikmati rokok dan melihat orang yang tengah kesakitan, tanpa membantunya wanita itu hanya asik melanjutkan merokoknya dan terus menyaksikan pria yang terluka itu kesakitan. Pria yang terluka itu hanya bisa menatap wanita itu dan berusaha berdiri lalu pergi dari tempat itu, namun wanita itu langsung mengikutinya dengan membawa besi di tangannya dan langsung memukulnya dari arah belakang. Film bermula di sebuah lift, dan di dalamnya ada sepasang suami istri yang tengah mengobrol terkait kisah cinta mereka. Ini Arjun dan ini Mira, dan mereka akan menghadiri ke sebuah acara pesta, lalu mereka keluar dari lift dan segera menuju ke tempat pesta. Sesampainya di sana, sambil merokok Mira tengah asik mengobrol dengan temannya, begitupun dengan Arjun. Tiba-tiba telepon Mira pun berdering, Mira mengangkatnya dan mendapat kabar ada suatu urusan di kantor yang harus dia tangani segera, lalu Mira menuju Arjun dan mengabari hal tersebut. Arjun hanya bisa mengantarkannya sampai depan lift, Mira pun menuju mobilnya dan pergi tanpa didampingi Arjun, lalu Mira berhenti sejenak untuk memilih saluran yang bisa dinikmati. Tiba-tiba muncul dua orang pria bermotor, sambil melirik mobil Mira. Salah seorang bemotor itu menghubungi temannya yang lain. Setelah memilih saluran pilihannya, Mira langsung melanjutkan perjalanannya, namun dua orang bermotor itu mengganggu dan mencoba menghalangi jalan Mira. Karena merasa takut, Mira mencoba menghubungi Arjun namun tidak ada jawaban, kemudian dua orang bermotor dan temannya yang lain langsung berhenti dan mengepung Mira, mereka pun turun dan memecahkan kaca mobil Mira. Alhasil Mira pun langsung menancap gas dan berhasil melarikan diri dari mereka. Keesokan harinya, Mira dan suaminya Arjun melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, mereka hanya bisa menceritakannya tanpa sebuah bukti, dan hal tersebut membuat polisi itu bertanya-tanya kepada Arjun yang membiarkan istrinya pergi sendirian di malam hari. Polisi tersebut kemudian memberikan sebuah saran agar mereka bisa mendaftarkan senjata demi melindungi diri mereka. Arjun dan Mira mencoba untuk mempertimbangkan hal itu dan pada akhirnya mereka menerima saran itu. Di malam hari, mereka berdua berencana pergi untuk berlibur ke Basanpura demi merayakan ulang tahun Mira. Esok harinya, sebelum pergi berlibur, Mira melakukan presentasi terkait nama produk yang akan diproduksi di depan atasan dan kliennya. Setelah presentasi, Mira bergegas bersiap-siap dan membawa senjatanya untuk pergi berlibur bersama dengan Arjun. Arjun sudah menunggu di depan kantor Mira dan mereka akhirnya bisa pergi. Di tengah perjalanan Mira yang merasa haus meminta minum kepada Arjun, namun Arjun berpura-pura lupa tidak membeli air sebelum berangkat berlibur, lalu Arjun meminta Mira untuk membuka dashboard mobilnya, dan di sana Mira menemukan sebotol air dan merasa senang akan hal itu. Mira juga menemukan sebungkus rokok sebagai hadiah pemberian ulang tahun dari Arjun. Lalu Arjun memilih untuk berbelok sebagai jalan pintas menuju Basanpura, namun karena merasa takut tersesat Mira meminta Arjun untuk berhenti dan bertanya kepada orang sekitar. Arjun pun turun dan pergi untuk memastikan dan bertanya kepada orang sekitar menuju kemana jalan yang dia lalui, lalu Arjun kembali menuju mobil dan memberitahu Mira bahwa jalan yang dilalui sudah benar yaitu menuju ke Basanpura, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Karena merasa lapar, Arjun dan Mira mencoba berhenti di restoran untuk beristirahat dan makan. Tiba-tiba ada seorang wanita berlari dan menabrak mobil mereka, sontak membuat mereka merasa terkejut dan menganggap wanita itu tak waras. Mereka akhirnya berhenti, kemudian karena merasa tidak tahan Mira pergi ke toilet, namun tiba-tiba gadis yang menabrak mobilnya itu masuk ke toilet dan meminta tolong kepada Mira untuk membantu menyelamatkan suaminya. Gadis itu bernama Pinky, namun karena terburu-buru Mira membiarkannya begitu saja dan pergi menuju Arjun. Tiba-tiba terjadi keributan di mana ada sekelompok orang yang tengah memukuli pria yang tidak lain suami dari Pinky yaitu Mukes namanya. Pinky langsung berteriak menuju suaminya, Arjun dan Mira pun terkejut akan hal itu dan bergegas menuju sekelompok orang itu untuk melerainya, namun tidak berhasil. Mukes dan Pinky berhasil dimasukkan ke dalam mobil oleh sekelompok orang tersebut yang ternyata merupakan keluarga dari Pinky. Lalu Arjun terus mencobanya lagi, namun Arjun langsung dipukul oleh salah seorang kelompok itu yang merupakan kakak Pinky yaitu Satbir namanya karena merasa ikut campur atas urusan keluarga mereka. Sekelompok orang itu pun akhirnya berhasil pergi membawa Mukes dan Pinky.
Setelah beristirahat Arjun dan Mira pergi melanjutkan perjalanannya, dan ketika melihat mobil sekelompok orang itu lagi, karena merasa kesal dan marah telah dipukul oleh Satbir, Arjun berusaha mengejar mobil mereka dan mencoba membalasnya dengan berencana menakuti mereka menggunakan pistol, namun Mira merasa khawatir karena menganggap Arjun terlalu berlebihan menanggapi hal itu. Sesampainya di sana, Arjun turun dari mobil dan memberitahu Mira agar tetap di dalam mobil. Arjun pun pergi menuju mobil sekelompok orang itu, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Tak pikir panjang Arjun pergi mencari mereka, dan di sana Arjun melihat mereka lalu bersembunyi karena melihat mereka yang tengah menyiksa Mukes dan Pinky. Sementara Mira yang berada di dalam mobil dikejutkan oleh seorang pria yang nampak lugu melihat ke arahnya. Pria ini bernama Kote. Karena merasa khawatir akan Arjun, Mira langsung turun dari mobil dan menanyakan kepadanya ke arah mana suaminya pergi. Kote akan menunjukkan arahnya dengan satu syarat, yaitu Kote bisa mengendarai mobilnya. Mira langsung menyetujuinya. Kote pun langsung menunjukkan arahnya dan tanpa pikir panjang Mira langsung pergi begitu saja mencari Arjun dan meninggalkan Kote dengan perasaan kecewa dan dibohongi karena syaratnya tidak dipenuhi. Dan di sana tiba-tiba Mira melihat Arjun yang tengah berlari ke arahnya dan mengajaknya agar segera pergi dari tempat itu. Lalu Kote tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Karena merasa marah dan takut, Arjun langsung menodong pistol itu kepadanya agar segera menyingkir dari hadapannya. Namun Mira mencoba menghentikan Arjun untuk tidak menembaknya karena Mira tahu Kote hanyalah pria lugu. Lalu tiba-tiba dari arah belakang Arjun langsung dipukul oleh salah seorang dari kelompok itu dan akhirnya membuat Arjun dan Mira harus menjadi tahanan sekelompok orang itu. Lalu karena merasa marah terhadap adiknya dan Mukes, Satbir menyita pistol Arjun dan mengangkatnya lalu menembaknya ke kepala Pinky. Lantas hal itu membuat Arjun dan Mira langsung terkejut dan merasa takut dengan berpikir yang akan dibunuh selanjutnya adalah mereka. Lalu Satbir melanjutkan aksinya dengan memukul dan membunuh Mukes menggunakan besi. Setelah membunuh Mukes dan Pinky, Satbir dan yang lainnya berkumpul untuk membicarakan apa yang akan mereka lakukan kepada Arjun dan Mira. Lalu Kote dengan lugu mengambil pistol yang berada di tanah dan menyembunyikannya. Kote mendengar pembicaraan keluarganya yang berencana akan membunuh Arjun dan Mira serta menjual mobilnya, lalu Kote menuju ke arah Arjun dan Mira untuk memberitahukan akan hal itu. Arjun dan Mira mengetahui Kote tengah membawa pistol di tangannya dan mencoba agar Kote memberikan pistol itu kepada mereka. Kote tidak akan memberikannya kecuali kalau mereka memberikan kunci mobilnya. Mereka pun langsung menyetujuinya dan menukarkannya. Setelah berhasil merebut pistolnya, Arjun mengancam mereka untuk tidak mendekat dan memaksa Kote agar segera memberikan kunci mobilnya. Karena perebutan kunci itu dengan tidak sengaja Arjun menembak Kote dan membunuhnya. Lalu, Arjun dan Mira langsung kabur berlari pergi dan akhirnya mereka pun dikejar. Hari pun mulai gelap, karena tidak berhasil mendapatkan kuncinya, Arjun dan Mira terus berlari meminta bantuan dengan Mira mencoba menghentikan kendaraan yang melintas namun hasilnya nihil. Tiba-tiba Satbir dan yang lainnya muncul dengan mobilnya dan terus berusaha mengejar mereka. Arjun dan Mira terus berlari dan berusaha kabur menjauh dari mereka. Tiba-tiba muncul salah seorang pria dari mereka melemparkan pasir ke muka Arjun dan perkelahian pun terjadi. Pria itu mencoba membunuh Arjun dengan pisau dan dalam perkelahian itu membuat paha Arjun tertusuk pisaunya, lalu Mira langsung mengambil pistol dan menembak pria itu demi menyelamatkan Arjun. Dengan rasa sakit, Arjun dibantu Mira untuk berdiri dan bergegas pergi dari tempat itu. Di sana Arjun dan Mira melihat lorong di bawah lintasan rel kereta. Karena merasa sakit dan lemah, Arjun terjatuh dan Mira pun membawanya ke dalam lorong itu. Karena Arjun tidak mampu berdiri lagi, Mira berencana pergi tanpa Arjun untuk mencari bantuan dengan meninggalkan sweater dan pistol untuknya. Mira terus berlari dan berlari mencoba mencari pertolongan. Di sana Mira melihat kantor polisi dan bergegas menuju ke sana dan langsung mengetuk pintu kantor polisi itu. Lalu ada seorang polisi dulikat namanya membukakan pintunya dan membiarkan Mira masuk untuk menjelaskan permasalahannya. Lalu dulikat mencoba menghubungi atasannya agar bisa membantu menangani masalah Mira. Mira langsung merebut telepon itu dan berbicara dengan atasan dulikat terkait masalahnya dan membantu suaminya yang masih berada di lorong lintasan rel kereta dengan kondisi terluka. Namun ketika Mira berbicara mengenai pasangan kekasih di restoran yang diculik dan dibunuh, dulikat langsung menghentikan teleponnya dan mencabut kabelnya lalu menyuruh dan mengusir Mira untuk segera pergi dari kantornya.
Dulikat hanya bisa menyarankan agar Mira pergi ke bagian polisi Basanpura terkait masalahnya. Mira pun pergi keluar dengan sedih, kesal, marah, dan menendang sepeda di depannya. Mira akhirnya membawa sepeda itu demi mencari bantuan lain, lalu Mira bertemu mobil polisi yang tidak lain atasannya Dulikat lalu Mira meminta bantuannya dan ikut bersamanya. Sambil menyetir, polisi itu menceritakan kasus Mukes dan Pinky yang melanggar peraturan masyarakat terkait sistem kasta yang ada karena menikah dengan gotra yang sama. For your information ya, makna gotra yaitu sebagai keluarga atau garis keturunan keluarga, dan merupakan salah satu ajaran Hindu yaitu mengenai larangan menikah dengan gotra yang sama karena gotra yang sama dianggap sebagai saudara kandung. Lanjut, Mira merasa polisi itu membawanya ke jalan yang salah, lalu polisi itu langsung berhenti dan tersenyum dan menjelaskan kepadanya seharusnya Mira mendengarkan saran dari Dulikat untuk pergi ke bagian polisi Basanpura. Mira menyadari ternyata polisi itu juga terlibat dengan Satbir dan keluarganya, lalu mobil Satbir tiba-tiba berada di belakang dan menuju ke arah Mira, lalu Mira langsung menusuk polisi itu dengan pulpen di tangannya, melemparnya, dan melarikan diri menggunakan mobil polisi itu. Satbir dan yang lainnya langsung mengejar Mira, dan kejar-kejaran pun terjadi, lalu Satbir mengambil jalur pintas dan menghadang Mira. Mira yang terkejut kemudian langsung banting setir yang membuat mobil Mira terbalik. Untuk menyelamatkan diri Mira merangkak keluar dan melarikan diri. Satbir dan keluarganya tiba ke mobil yang dikendarai Mira, namun Mira sudah tidak ada di sana. Mereka terus mencari di mana Mira bersembunyi. Di sana Mira bersembunyi dengan menaiki tebing dan diam di tempat agar mereka tidak mencurigai pergerakannya, namun Paman Satbir melihat Mira sedang berada di atas tebing dan memberitahukan kepada yang lainnya, sontak membuat Mira langsung bergegas naik ke atas lalu mereka melempar bebatuan ke arah Mira agar Mira terjatuh, dan akhirnya Mira sampai di atas dan membalas melempar mereka dengan bebatuan, mereka pun membalasnya kembali. Lalu mereka pergi meninggalkan paman mereka dengan terburu-buru untuk menyergap Mira di mana Mira berada. Di sana Mira langsung pergi bersembunyi di balik bebatuan agar tidak terlihat oleh mereka. Setelah itu Mira terus berlari lalu melihat sebuah rumah dan kemudian menuju ke arahnya untuk meminta pertolongan. Orang rumah itu membukakan pintunya. Mira langsung masuk dan meminta pertolongan. Namun karena mereka perantau mereka hanya bisa membantu dengan menyarankan untuk pergi ke polisi atau ke kepala desa terdekat. Dan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah, Mira langsung memohon agar mereka tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa dirinya berada di sini, ternyata orang yang mengetuk itu ialah pamannya Satbir yang mencoba meminta air kepada mereka. Lalu paman Satbir bertanya kepadanya apakah melihat seorang wanita menuju ke sini dan pria itu menjawab tidak. Karena tidak berhasil menemukan Mira, paman Satbir kemudian pergi bersama dengan mobil Satbir dan yang lainnya menuju perlintasan kereta api di mana Arjun berada. Setelah mereka pergi, Mira pergi menuju sebuah desa untuk menemui kepala desa yang disarankan oleh pasangan suami istri itu. Di sana Mira melihat sebuah acara dan melihat dua orang anak kecil yang akan menuju ke acara itu. Mira langsung mencegahnya dan menanyakan berada di mana rumah kepala desa. Salah seorang anak itu langsung pergi namun Mira berhasil mencegah anak satunya lagi yang merupakan cucu dari kepala desa. Awalnya anak itu tidak mau memberitahukannya. Namun ketika melihat jam tangan Mira, anak itu akan memberitahukannya dengan syarat memberikan jam tangan Mira kepadanya. Anak itu pergi bersama Mira menuju rumah kepala desa. Sesampainya di sana kepala desa pun keluar membukakan pintu gerbangnya. Namun saat Mira mencoba menceritakan permasalahannya tiba-tiba Mira pingsan karena kelelahan, lalu Mira dibawa ke dalam untuk beristirahat. Kepala desa mencoba menyadarkan Mira dan menanyakan apa yang terjadi padanya. Mira menjelaskan apa yang terjadi dan ketika menjelaskan tentang sepasang kekasih yang diculik dan dibunuh yaitu Mukes dan Pinky. Kepala desa itu langsung meminta menantunya agar mengambilkan alat pendengarannya, namun menantunya berpura-pura tidak menemukannya sehingga membuat kepala desa marah dan memukulnya. Mira pun terkejut, kepala desa itu berhasil merebut alat pendengarannya dari menantunya. Mira memohon agar tidak menyakiti wanita itu lagi, lalu Mira menjelaskan kembali apa yang terjadi padanya. Mendengar hal itu, kepala desa langsung membawa cucunya keluar bersamanya dan mengunci kamar itu. Mira sontak merasa bingung dan akhirnya melihat sebuah foto yang ternyata merupakan foto Pinky. Lalu Mira langsung menyadari dan terus mencoba menobrak pintu berkali-kali namun tetap tidak berhasil, dan kepala desa itu menghubungi Satbir agar segera pulang.
Kepala desa itu membukakan pintu gerbang karena Satbir dan yang lainnya sudah tiba. Kepala desa itu melihat Satbir dan langsung menamparnya karena melihat jumlah mereka yang berkurang dari 6 orang menjadi 4 orang. Lalu Satbir dan yang lainnya langsung masuk menuju ke arah Mira dan langsung menyiksa Mira, kemudian membawa Mira keluar dan melemparnya lalu menamparnya kembali. Lalu kepala desa itu mengangkat Mira dan ikut menyiksa dan menamparnya karena sudah ikut campur atas urusan keluarganya. Mira langsung menggigit tangan kepala desa itu dan berlari menuju cucunya yang kemudian dijadikan sandera. Mira meminta kepada mereka agar memberikan kunci mobil mereka dan menyuruh menantu dari kepala desa itu agar mereka semua masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Lalu Mira menyerahkan anak itu, mengambil kunci mobil itu, dan segera keluar dari tempat itu. Mira langsung menuju mobil dan pergi. Mira pun merasa sedih dan tertawa karena berhasil keluar dan pergi menuju ke tempat Arjun berada. Namun sesampainya di sana Mira melihat ada sweaternya di belakangnya. Sontak Mira langsung turun dari mobil dan menuju ke Arjun. Sayangnya, di sana Mira melihat Arjun yang sudah terbaring tidak bernyawa. Mira pun merasa sangat sedih dan berteriak dengan keras karena tidak berhasil menyelamatkan suaminya. Sementara itu, menantu kepala desa itu mengeluarkan mereka dari kamar, dan mereka langsung bergegas keluar mencari Mira, namun Mira sudah ada di sana dengan tatapan kosongnya demi membalas dendam karena suaminya telah dibunuh oleh mereka. Melihat mereka, Mira langsung menancapkan gasnya dan mencoba menabrak mereka dan akhirnya satu dari mereka tewas. Mira langsung melanjutkan aksinya untuk membunuh yang lainnya. Mira dengan tatapan kosongnya langsung menabrak yang lainnya dan akhirnya satu lagi dari mereka tewas. Tersisa 2 orang lagi yaitu Satbir dan pamannya. Kemudian Mira memilih turun dari mobil dan mengambil besi untuk melanjutkan aksinya, lalu di sana Mira bersembunyi menunggu kedatangan Satbir dan pamannya, dan saat mereka tiba Mira langsung memukul mereka sehingga membuat mereka terjatuh yang mengakibatkan paman Satbir tewas dan membuat kaki Satbir terluka. Di sana Mira melihat bungkus rokok dan koreknya, lantas Mira langsung mengambilnya dan merokok sambil menikmati pemandangan Satbir yang tengah kesakitan. Satbir yang terluka berusaha berdiri untuk bisa kabur dari Mira, lalu Mira langsung mengikutinya dan memukulnya dengan besi. Dengan sedih, kesal, dan marah Mira berulang kali memukulnya, lalu kepala desa, menantunya, dan cucunya tiba melihat Satbir telah tewas dibunuh. Mira yang telah membalaskan dendamnya pun akhirnya berjalan pergi untuk pulang. Film pun tamat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.